Halo netizen yang smart, perkenalkan nama saya Enjodi Blia Pratama. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2022 Regional Yogyakarta. Pemerintah kini memacu kecepatan kualitas aparatur sipil negara atau ASN untuk pembentukan generasi ASN yang unggul demi terwujudnya birokrasi berkelas dunia. Generasi itu kini kita sebut Smart ASN. Smart ASN harus memiliki setidaknya 8 prinsip dan keahlian, yaitu integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. Ngomong-ngomong tentang Smart ASN, kalian punya nggak sih tokoh panutan yang memiliki setidaknya 8 karakter Smart ASN tersebut? Kalau aku sih ada. Tokoh panutan saya adalah Bapak Nadiem Makarim, yang sekarang menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Berikut adalah sedikit profil beliau. Mas Menteri ini memiliki nama lengkap Nadiem Anwar Makarim BA MBA. Lahir 4 Juli 1984 di Singapura. Beliau adalah seorang pengusaha Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju. Ia merupakan pendiri Gojek, sebuah perusahaan transportasi dan penyedia jasa berbasis daring yang beroperasi di Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara seperti Singapura, Vietnam, dan Thailand. Bapak Nadiem menjalani proses pendidikan dasar hingga SMA berpindah-pindah dari Jakarta ke Singapura. Sehabis menyelesaikan pendidikan SMA-nya di Singapura, pada tahun 2022, ia mengambil jurusan hubungan internasional di Universitas Brown, Amerika Serikat. Bapak Nadiem sempat mengikuti pertukaran pelajar di London School of Economics. Setelah memperoleh gelar sarjana pada tahun 2006, 3 tahun kemudian, ia mengambil pasca sarjana dan meraih gelar Master of Business Administration di Harvard Business School. Setelah menyelesaikan sekolahnya di Harvard dan gelar MBA, Bapak Nadiem memutuskan untuk pulang ke tanah air dan bekerja di McKinsey. Selanjutnya, Bapak Nadiem menjadi co-founder dan managing director Zalora Indonesia pada tahun 2011. Pada 2012, Bapak Nadiem memutuskan keluar dari Zalora untuk membangun perusahaan rintisan atau startup sendiri, termasuk Gojek yang pada waktu itu memiliki 15 karyawan dan 450 mitra driver. Selain mengembangkan Gojek, Bapak Nadiem juga menjadi Chief Innovation Officer Kartuku setelah keluar dari Zalora. Saat awal berdiri, Kartuku tidak ada kompetitor dalam sistem pembayaran non-tunai di Indonesia. Kartuku kemudian diakuisisi Gojek untuk memperkuat GoPay. Bapak Nadiem mendirikan Gojek pada 2010 dan kini Gojek sudah menjadi salah satu dari 19 dekakorn di dunia dengan valuasi Gojek mencapai 10 miliar US dollar. Mengapa saya memilih Bapak Nadiem Makarim sebagai tokoh panutan saya? Jawabannya, karena saya mengagumi beliau dan merasa bangga di mana di usianya yang masih muda, beliau sudah memperoleh berbagai prestasi dan telah melakukan banyak program demi memajukan bangsa Indonesia, terkhususnya di dalam dunia pendidikan. Kemudian, walaupun beliau berlatar belakang seorang pengusaha, tidak menyurutkan semangatnya untuk mengabdi kepada bangsa dan negara melalui jalur menjadi seorang menteri. Selanjutnya, mari kita kaitkan 8 karakter Smart ASN dengan Bapak Nadiem Makarim. Nasionalisme. Pada 22 Oktober 2019, Bapak Nadiem secara resmi menyatakan bahwa dirinya mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Gojek setelah pagi harinya dipanggil oleh Bapak Presiden Joko Widodo ke Istana Negara. Kemudian pada 23 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan kabinet menterinya dengan Nadiem sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan keputusan beliau menjadi menteri tentunya sudah menunjukkan karakter nasionalisme, yang mana walaupun beliau seorang pengusaha, masih tetap ingin mengabdi kepada negara. Selanjutnya integritas. Di bawah komando Bapak Nadiem, Kemendikbudristek selalu mengedepankan integritas dalam semua bidang yang dilakukan. Karena itu, pada 2020 lalu, Kemendikbud meraih penghargaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan inovasi pengadaan yang mendukung transparansi belanja pengadaan. Bapak Nadiem mengatakan, tahapan integritas serta aspek transparansi juga selalu menjadi prioritas utama yang dilakukan Kemendikbud. Profesionalisme. Walaupun memiliki latar belakang pengusaha, setelah dilantik menjadi menteri, beliau juga tetap dapat secara profesional mengemban tugas sebagai menteri, serta meluncurkan berbagai program dalam lingkup pendidikan. Di antaranya kebijakan kuota gratis internet, kebijakan pembelajaran jarak jauh dalam masa wabah COVID-19, Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, dan lain-lain. Wawasan global dan networking. Bersama dengan Melinda Gates dan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani,
Bapak Nadiem menjabat sebagai salah satu komisaris Pathways for Prosperity for Technology and Inclusive Development yang fokus membantu negara-negara berkembang untuk beradaptasi dengan berbagai inovasi baru dunia digital yang mengubah budaya bekerja. Beliau juga meluncurkan program pertukaran mahasiswa ke luar negeri yaitu ISMA. Menurut Nadiem, kesempatan menempuh studi ke luar negeri bisa membuahkan banyak pengalaman berharga. Bapak Nadiem sendiri adalah lulusan sekolah bisnis Harvard, Amerika Serikat, serta pernah belajar di Singapura dan Inggris. IT dan bahasa asing. Menjadi pendiri Gojek dan latar belakang pendidikan di luar negeri menjadi kunci kuat bahwa Bapak Nadiem telah memiliki indikator IT dan bahasa asing. Hospitality. Salah satu contoh keramahan Mas Nadiem terlihat saat beliau melakukan kunjungan kerja ke Lombok Tengah pada Oktober 2021 lalu, di mana beliau menginap di rumah salah satu guru honorer. Rumah yang disinggahi Nadiem adalah milik Sukardi Malik, seorang guru honorer yang telah mengabdi selama 25 tahun sebagai pendidik. Namun beliau di sana tentunya tidak numpang tidur saja. Beliau juga mendengar suka duka Bapak Sukardi selama menjadi guru, mendengarkan masukan-masukan dan kondisi guru honorer di Kabupaten Lombok Tengah. Entrepreneurship. Jiwa entrepreneurship Bapak Nadiem sudah terlihat saat beliau memasuki dunia bisnis. Usahanya merintis Gojek dari nol hingga raih kesuksesan menjadi bukti bahwa beliau memiliki kegigihan yang tinggi untuk berinovasi untuk kemajuan Indonesia. Beliau juga ahli dalam isu milenial seperti industri digital, olahraga, dan kepemudaan. Karena startupnya tersebut, beliau berhasil meraih penghargaan berkelas dunia. Dengan demikian, kompetensi yang terdapat dalam Smart SN, beliau sudah memenuhi seluruhnya, baik dari integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. Sebagai calon pegawai negeri sipil, saya berkeinginan tinggi untuk menjadi Smart SN dan berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Dengan menerapkan 8 karakter SN, dimulai dari hal-hal yang kecil. Saya yakin kedepannya saya akan bisa melakukan hal-hal yang besar. Saya ingin menutup video kali ini dengan quotes. Kalau kamu belum bisa melakukan hal hebat, maka berusahalah melakukan hal kecil dengan hebat. Ingat bahwa kehidupan ini dibangun dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan kesungguhan yang besar.